Dan Imam Haramain mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Aku nggak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahalul sujud. Makanya kata Rasulullah wajilat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni no. Salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge apa? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan niku ora iso salat. Kalau awak lemes iku ngadeg kaya ora iso apa meneh napa? Sholat, sehingga ada wasail, wong kon mangan ben kuat sholat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Ben nak kelar mangan niku ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu tidak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone nglakoni sholat itu pokoknya dekne dhewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, ratri mau sholat dilarang. Nara sholat ra iso jadi presiden. Jadi saiki sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ra ngarah dipilih. Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra mbebo sholat, ya ora payu. Kayak ibu keterusan, paham? Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim menyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat.
Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat tuh sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu ranggo tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras ketok ya ujug ben nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujuban, pokoknya ngomong napa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe ya. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahum allati irtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Kowe rabi yo iso, wayoh yo iso, itu berarti wis jos. Beragama secara napa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lha kula teko kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat. Terus berani terang-terangan sholat fasda gimana Pak? Tuh. Di Indonesia sekarang luar biasa, malah pejabat yang enggak sholat tuh dijeng wong. Kira-kira malah rada di. Golek bojo wong ra sholat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah kok sujute urung kaya kan sah ta ora wayah dengan badhe ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan? Kaya orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih. Coba dekne wis abid. Ngene syarat sugih abid tok ya. Wis pokoke lakoni wis nawani ya. Tapi ini penting.